Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Araniri, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Kimia. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah artikel mengenai kopolimer cangkok. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya yang saya lakukan mengenai sebuah artikel review yang ditulis oleh Miguel dan kawan-kawan yang berjudul Sintesis, Karakterisasi, dan Pemodelan Penyambungan Polimer. Serta pada artikel review saya ini juga memuat beberapa contoh pengaplikasian polimer cangkok dalam kehidupan sehari-hari. Artikel jurnal ini itu terdiri dari 8 bagian. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga kimia penyambungan polimer, yang keempat tulang punggung dan penopang yang digunakan dalam penyambungan, yang kelima ada teknik karakterisasi yang digunakan untuk bahan cangkok polimer, yang keenam pemodelan penyambungan polimer, kemudian yang ketujuh ada tata nama, simbol, singkatan, dan struktur kimia dari bahan polimer yang digunakan dalam pencangkokan, dan yang kedelapan ada kesimpulan. Nah, sebelum saya menjelaskan bagian-bagian dari artikel tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai 2 poin penting yang akan dibahas pada artikel review yang saya pilih. Yang pertama ada polimer dan kopolimer. Nah, seperti yang kita tahu bahwa yang dimaksud dengan polimer adalah molekul yang memiliki massa molar yang tinggi, dari ribuan sampai bisa jutaan gram, dan tersusun dari banyak monomer, di mana monomer ini merupakan unit kecil berulang yang membangun atau membentuk suatu polimer. Kemudian, poin yang kedua yang memang akan dibahas pada artikel review saya ini yaitu ada kopolimer. Kopolimer merupakan salah satu klasifikasi polimer berdasarkan jenis monomer penyusunnya, di mana kopolimer itu merupakan polimer yang tersusun dari 2 jenis atau lebih monomer. Contohnya nilon 66. Atau nama lainnya heksametilendiamina plus asam adipat. Nah, pada artikel saya ini atau pada review artikel saya ini akan berfokus pada kopolimer cangkok. Kemudian, kita masuk ke dalam bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini, menurut hasil review saya atau critical review saya, itu ada 2 bagian atau 2 poin penting yang terdapat pada poin abstrak. Yang pertama, saya melihat ada latar belakang dan kesimpulan, di mana latar belakangnya berbunyi, karakterisasi, sintesis, dan pemodelan graftif polimer ini itu termotivasi dari pencangkokan polimer sintetik ke biopolimer lignoselulosa pada pencangkokan kimia karakterisasi dan pemrosesan bahan cangkok dari berbagai polimer termasuk tulang punggung sintetis. Poin yang kedua yang terdapat pada abstrak yaitu kesimpulan, di mana berbunyi pencangkokan polimer dan pemodelan percabangan ini itu sudah dipelajari selama beberapa dekade sehingga mencapai tingkat pemahaman yang baik untuk menggambarkan sistem percabangan yang ada pada pencangkokan polimer. Kemudian, kita masuk ke dalam bagian pendahuluan, di mana artikel ini itu dilatar belakangi oleh beberapa laporan tentang pencangkokan polimer yang tersedia dalam literatur terbuka seperti website dan lain sebagainya, termasuk pencangkokan polistirena dan metilmetakniat yang merupakan kopolimer sintetik butadiena dan stirena atau pada penyambungan karet alam. Misalnya okulasi polistirena, butil metakrilat, metilakrilat, pencangkokan poliakrilamida ke poliakrilonitril ataupun sebaliknya. Dan ada beberapa yang lainnya. Nah, dengan beberapa permasalahan yang terdapat pada pendahuluan di sini, itu menurut hasil review saya terdapat 2 permasalahan yang terdapat pada artikel ini. Yang pertama, bagaimana sudut kimia polimer tentang pencangkokan polimer dengan penekanan pada tulang punggung serta cangkok apa yang digunakan. Yang kedua, kasus apa saja atau situasi pencangkokan polimer apa saja yang telah dimodelkan. Maka, dari permasalahan tersebut,
Penulis menulis artikel ini juga dengan dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk membuat atau menawarkan ringkasan yang agak rinci tentang apa yang diketahui dari sudut kimia polimer tentang pencangkokan polimer, dengan penekanan pada tulang punggung dan cangkok apa saja yang digunakan, serta bagaimana situs aktif pada tulang punggung dan bagaimana cabang polimer yang ditanam atau dicangkok. Tujuan yang kedua, untuk meninjau situasi pencangkokan polimer apa saja yang telah dimodelkan, serta alat mana yang telah digunakan. Nah, dari tujuan dan permasalahan di atas, dalam bagian pendahuluan itu dapat ditarik beberapa landasan teori. Yang pertama mengenai polimer cangkok. Polimer cangkok ini adalah kopolimer tersegmentasi dengan tulang punggung linier dari satu komposit dan cabang komposit lain yang didistribusikan secara acak. Kopolimer cangkok adalah kopolimer bercabang di mana komponen rantai samping secara struktural itu berbeda dari rantai utama. Kopolimer cangkok ini mengandung rantai samping dalam jumlah yang lebih besar, dimensi molekulnya juga yang kompak, serta efek ujung rantai yang terbatas dan pas. Landasan teori yang kedua yang dapat ditarik dari pendahuluan yaitu mengenai pendekatan, di mana terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mensintesis kopolimer cangkok, termasuk polimerisasi radikal transfer atom, polimerisasi metatesis pembukaan cincin, polimerisasi anionik dan kationik, polimerisasi hidup radikal bebas, serta ada polimerisasi yang diinduksi radiasi, polimerisasi metatesis olefin pembukaan cincin, reaksi polikondensasi, dan polimerisasi, serta ada beberapa pendekatan lainnya yang digunakan, yang mana salah satu dari pendekatan tersebut atau cara mensintesis polimer cangkok dari beberapa pendekatan tersebut itu akan saya bahas pada slide selanjutnya di PPT saya. Selanjutnya, pada slide tersebut kita akan membahas bagian dari kimia penyambungan polimer, di mana polimer sintetis itu pertama kali dikemukakan atau diperkenalkan oleh Charles yang berhasil memproduksi sebentuk karet alami melalui proses yang dikenal sebagai vulkanisasi. Kemudian pada tahun 1870 itu ditemukan juga jenis polimer sintesis yang berasal dari modifikasi polimer alam. Polimer sintetis yang diproduksi adalah plastik nitrat selulosa yang digunakan sebagai bahan film dan sebagai pelapisan permukaan kayu seperti vinil, neopron, polistiren, dan nilon, seperti yang kita bilang tadi. Jadi, jenis-jenis pencangkokan polimer itu ada 3. Yang pertama ada grafting tool, grafting foam, dan grafting chalk. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai jenis pencangkokan polimer grafting tool. Nah, metode ini menggunakan reaksi penggandengan gugus elektrofilik dari polimer tulang punggung dan tempat propagasi dari polimer hidup anionik. Nah, yang kedua itu ada jenis pencangkokan polimer grafting foam. Dilakukan dengan memodifikasi tulang punggung makromolekul secara kimiawi untuk memperkenalkan situs aktif yang mampu memulai fungsionalitas. Yang ketiga ada grafting chalk. Nah, pemodelan ini dikenal sebagai metode makrometer yang merupakan cara sederhana untuk mensintesis polimer cangkok dengan rantai samping yang memang terdefinisi dengan baik. Kemudian, di slide saya juga ada membahas mengenai metode penyambungan tulang punggung polimer, di mana ada 2 metode yang dilakukan dalam penyambungan tulang punggung polimer. Yang pertama ada metode fungsional, yang kedua ada metode aktivasi tulang punggung. Nah, dapat dilihat pada slide saya, pada bagan yang saya tampilkan, ada beberapa metode aktivasi tulang punggung, di mana saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada physical activator. Nah, pencangkokan dengan aktivasi ini itu dilakukan dengan radiasi energi yang sangat tinggi, di mana dapat terjadi salah satu teknik dari 3 teknik, yaitu yang pertama ada prairadiasi tulang punggung dengan adanya gas untuk menghasilkan radikal bebas sebelum menempatkan tulang punggung dengan monomer. Yang kedua, prairadiasi tulang punggung di lingkungan yang mengandung udara atau oksigen untuk menghasilkan hidroperoksida atau diperoksida. Dan yang ketiga, teknik iradiasi timbal balik
di mana tulang punggung dan monomer itu disinari secara bersamaan untuk menghasilkan radikal bebas. Nah, yang kedua ada chemical activator. Aktivator ini atau aktivasi ini termasuk ke dalam radikal bebas dan inisiator oksidan. Itu dapat dilihat pada bagan oksidan tulang punggung, di mana inisiator oksidan ini bereaksi langsung dengan gugus fungsi dari tulang punggung dan menghasilkan situs aktivasi. Nah, pencangkokan polimer polisakarida menggunakan inisiator ini merupakan salah satu contoh pengaplikasian dari metode aktivasi tulang punggung menggunakan metode chemical activator. Metode yang ketiga itu ada, atau aktivasi yang ketiga itu ada biological activator, di mana pada aktivasi ini itu terdapat enzim yang memang secara langsung enzim mengkatalis reaksi modifikasi polimer melalui gugus fungsi yang terletak di ujung rantai, di sepanjang rantai utama atau di cabang samping, dan mendorong transformasi ion destruktif yang sangat spesifik pada tulang punggung. Dan yang keempat itu ada combinate activator atau aktivasi gabungan. Nah, aktivasi ini misalnya bisa dilihat yaitu polimerisasi gelombang mikro yang digabungkan dengan penggunaan aktivator kimia yang dapat dilihat pada bagan yang saya tampilkan. Kemudian ada tulang punggung dan penopang apa yang digunakan dalam pencangkokan polimer, di mana ada biomasa selulosa, ada lignin, dan lignoselulosa. Bisa diperhatikan pada tabel yang saya tampilkan. Misalnya saya akan menjelaskan contoh pada kolom pertama, yaitu ada kain katun sebagai tulang punggung. Ini menggunakan teknik grafting foam. Nah, ini juga merupakan salah satu pengaplikasian pencangkokan polimer dalam kehidupan sehari-hari yang memang bisa kita dapati. Kemudian kita lanjut ke teknik karakterisasi yang digunakan untuk bahan cangkok polimer. Karakterisasi bahan pelarut polimer itu memerlukan penggunaan berbagai metode karena memang akan ada kemungkinan banyak kombinasi tulang dan cangkok polimer. Metode karakterisasi ini itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada metode langsung, dan yang kedua ada metode tidak langsung. Dapat dilihat di slide bahwa metode langsung itu merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan struktur kimia cangkok, dan metode yang kedua itu metode tidak langsung, di mana metode ini didasarkan pada sifat antara bahan awal dan bahan cangkoknya. Dapat dilihat pada tabel di slide PPT saya. Misalnya di kolom pertama, coba diperhatikan ada metode resonansi, yaitu metode resonansi magnetik nuklir. Yang diukur menggunakan metode ini itu, atau fungsi dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi sifat kelompok di mana cangkok melekat pada tulang punggung polimer. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam pemodelan penyambungan polimer. Ada dua pemodelan penyambungan polimer. Yang pertama ada pemodelan percabangan polimer dan cross-linking. Yang kedua ada persamaan pemodelan utama penyambungan polimer. Kemudian terkait tata nama, simbol, singkatan, dan struktur kimia itu dapat dilihat pada tabel, di mana pada tabel itu terdapat simbol yang dapat diaplikasikan sesuai dengan suatu kondisi, dan memang dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat mengaplikasikan simbol apa saja yang menyatakan apa dalam kehidupan kita. Misal pada simbol pertama, perhatikan itu menyatakan tahan api, aditif untuk ketahanan api dalam campuran polimer, serta bahan tahan panas. Kedua ada aplikasi antimikroba dan seterusnya. Nah, kemudian pada slide selanjutnya itu dapat dilihat terdapat struktur, compound, dan singkatan dari senyawa kimia yang digunakan pada pencangkokan polimer. Misalnya di sini ada DMF, itu merupakan singkatan dari dimetil formamid, dan dapat dilihat strukturnya pada tabel. Contohnya lagi misalnya PP, itu merupakan singkatan dari polipropilena. Nah, unsur ini merupakan, atau senyawa ini merupakan senyawa yang digunakan sebagai bahan cangkok untuk pencangkokan polimer. Nah, dari penyampaian artikel review saya, dalam artikel tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama,
Pencangkokan polimer itu merupakan arus yang berguna untuk sintesis bahan dengan sifat mekanik, thermal, larutan encer, dan leleh yang menarik dan dengan kemampuan untuk kompatibel dengan campuran yang tidak kompatibel. Kemudian, sebagian besar studi tentang pemodelan pencangkokan polimer itu berfokus pada penyisipan situs aktif pada tulang punggung oleh CTP dan pertumbuhan cangkokan oleh FRP atau varian FRP atau RDRP. Nah, poin yang ketiga, monomer yang paling banyak digunakan untuk tujuan pencangkokan polimer adalah yang pertama ada monomer akrilik, misalnya ada MMA, NiPaAm, AM, AA, dan BA, ataupun stirena dan vinyl ether. Nah, poin yang keempat itu ada cangkok polimer dengan prosedur ROP. Nah, ini menggunakan L-laktida dan kaprolakton. Untuk sintesis cangkok polimer itu ada poli dan misalnya seperti asam laktat dan poli misalnya seperti kaprolakton. Nah, ini semakin penting. Nah, poin yang terakhir itu kesimpulan yang dapat ditarik di mana pencangkokan polimer ini juga penting dalam sintesis kopolimer dendrigraf. Berbagai macam arsitektur kopolimer dendrigraf itu heterogen dengan core shell dan morfologi inti cangkang itu dapat diproduksi. Nah, sekian dari hasil review artikel saya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.